Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera turun atas kita semua. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami, agar kami memahami firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dari Yeremia pasal 31 ayatnya 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Israel adalah umat pilihan Allah. Dari Mesir mereka dibawa keluar oleh Allah, dituntun masuk ke negeri perjanjian hingga mereka menjadi bangsa yang besar. Namun rupanya anugerah Allah atas mereka tidak membuat mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka justru hidup tidak benar, memberontak dan menyimpang dari perintah Allah. Mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Allah. Akibatnya, mereka mengalami kehancuran dan pembuangan. Ini sebuah peringatan yang keras bagi umat Israel. Ini juga merupakan penghukuman bagi Israel. Namun, meskipun Allah menghukum umat Israel karena dosa dan kesalahan mereka, Allah tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Allah setia menggenapi perjanjian dengan umatnya. Itu yang disampaikan Yeremia pada umat Israel. Bahwa melalui pembuangan, Allah mengerjakan karya pemulihan dan penyelamatan ketika umat Israel mengakui kesalahannya dan bertobat. Karya pemulihan Allah nyata melalui beberapa hal. Pengampunan dan pengasihan Allah. Ayat ke-34. Pertobatan Israel pasti disambut Allah dengan memberikan pengampunan dan pengasihannya. Allah bukan Allah yang penendam, sebab ketika umatnya bertobat, kesalahan diampuni dan dosa dihapuskan. Perjanjian baru Allah dan umat Israel pasca pembuangan. Ayat ke-31. Perjanjian baru merujuk pada komitmen dan kesungguhan hati yang diminta Allah kepada umat Israel untuk hidup taat dan setia memegang perjanjian mereka dengan Allah. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat ke-33. Taurat Tuhan akan ditaruh dan dituliskan dalam batin umat Israel
sebagai sebuah penegasan bahwa karya pembaharuan itu dikerjakan Allah dalam hidup umat Israel, agar mereka mengenal Tuhan dan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Dari semuanya itu, mau menegaskan bahwa kasih Allah tidak pernah dapat digantikan oleh apapun. Walaupun Ia marah dan tidak bertoleransi terhadap dosa manusia, namun kasih-Nya yang besar nampak melalui caranya dalam membentuk, memulihkan, dan memperbaharui kehidupan manusia. Hukuman Allah tidak menunjukkan bahwa kasih Allah berubah, melainkan melalui penghukumannya itu, Ia menyatakan kasih-Nya yang memanggil umat-Nya kembali kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan meragukan kasih Allah, sebab kasih Allah sudah dibuktikan melalui karya pendamaian Kristus di atas kayu salib. Di kayu salib, Kristus telah mempersembahkan korban penebusan dosa, yaitu diri-Nya sendiri sebagai pendamaian dan pemulihan relasi Tuhan dengan umat-Nya. Peristiwa salib menegaskan bahwa Kristus menjadi imam besar dan sekaligus anak domba Allah yang sekali sampai selamanya telah menghapuskan dosa dari pelanggaran manusia. Ia menderita dan sengsara, bahkan sampai mati di dalam ketaatannya. Melalui derita dan sengsara Kristus, kasih Allah melampaui hukuman dosa dan maut, sehingga keselamatan diberikan pada manusia. Itulah kesempurnaan kasih Allah yang membawa setiap kita orang percaya hidup dalam pengampunan dan pengasihan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan melalui pengampunan dosa dan kesalahan kita. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam terang kasih Allah yang menuntun kita pada jalan yang benar? Atau justru sebaliknya, kita hidup dalam kegelapan? Dalam pemberitaan Yesus tentang diri-Nya sebagai Mesias yang menderita, Yesus menawarkan untuk mengambil keputusan mengikut Yesus dan hidup dalam terang, atau sebaliknya menolak Yesus dan tetap hidup di dalam kegelapan. Percaya pada Kristus berarti hidup dalam terang yang menuntun pada jalan kebenaran dan keselamatan. Tapi percaya saja tidak cukup, sebab hidup kita harus mengalami pembaharuan sebagai tanda bahwa kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, melainkan di dalam terang. Artinya, pertobatan haruslah diiringi dengan perubahan. Iman harus nyata melalui perbuatan. Mengaku pengikut Kristus berarti harus meneladan pada hidup Kristus. Hidup dalam kasih Allah itu berarti hidup dalam pengampunan dan pengasihan. Dan hal itu berarti gereja harus menyuarakan kasih, pengampunan, dan pemulihan Allah dalam hidup manusia.
bukan sebaliknya. Dosa, hukuman, penghakiman, dan ketakutan. Sebab kasih Allah telah melampaui penghukuman, sehingga melalui kasih-Nya setiap kita kini beroleh kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah renungkan saat ini. Kasih-Mu kiranya selalu memulihkan dan membentuk kehidupan kami dari berbagai kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Melalui kematian-Mu di kayu salib, itu membuktikan betapa besar kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Kiranya kami selalu dituntun pada jalan kebenaran-Mu, agar kami tidak hidup dalam kegelapan, melainkan kami hidup dalam terang-Mu, dan senantiasa taat dan setia melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.